Selamat sore kawan pajak, kembali lagi di acara Ngopi Pahit, ngobrol pintar seputar pajak dan informasi yang lagi hit. Halo kawan pajak, perkenalkan saya hari ini Femia dan juga rekan saya Hani. Kami adalah penyuluh baru di KPP Pratama Pulau Gadung. Akan menemani kawan pajak semua untuk beberapa menit ke depan karena ada materi menarik sekali yang akan kita bahas hari ini. Betul sekali. Jadi izinkan kita berdua untuk memandu teman-teman ya selama beberapa menit ke depan dalam IG Live ini tentang dua materi yang menurut kita penting sekali nih kawan pajak, terutama untuk menyambut tahun depan ya. Meskipun tahun depan sepertinya masih lama, tapi ini harus dilakukan mulai dari sekarang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau terlalu mepet ya kawan-kawan pajak ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin kalau misalnya kawan-kawan pajak pernah dengar yang namanya Cortex mulai dari awal tahun ini, mungkin sering sekali mendengar. Nah, kita akan mengulik lebih dalam lagi nih tentang si Cortex ini. Jadi di materi hari ini ada dua tema yang mana nih yang mau kita bahas mengenai Cortex. Nah, temanya mungkin kalau Cortex terlalu berat ya kawan pajak ya. Jadi kita coba mengawali IG Live kita ini tentang Cortex, tentang bahasan awal sekali tentang Cortex, yaitu gimana sih cara mengakses Cortex yang pertama kali. Selain itu kita juga ada materi yang lain nih Kak V, supaya tidak hanya sekedar login, tapi setelah login kita juga melanjutkan dengan tahapan yang berikutnya, yaitu permintaan kode otorisasi atau dulu kita kenal dengan sertifikat elektronik. Wah, oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kawan pajak tadi sudah tahu, jadi Cortex itu adalah website yang kita gunakan untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan hak kita sebagai wajib pajak. Betul sekali. Nah, kawan pajak, tadi kan bahasan materi kita yang pertama adalah gimana sih cara akses Cortex, karena kebetulan banyak nih pertanyaan yang masuk ke kami. Gimana sih cara login ke Cortex? Emang benar NIK itu sebagai NPWP? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya kawan pajak yang men-trigger kita untuk oke, mari kita jelaskan materi ini di IG Live kita. Nah, kawan pajak, untuk awalan sebagai pembahasan pembuka bagaimana sih cara akses Cortex yang pertama kali, kita harus mengidentifikasi dulu sebetulnya kawan pajak ini masuk ke klaster pengguna Cortex yang mana. Ada 3 ya kawan pajak ya. Yang pertama adalah kawan pajak yang sudah punya NPWP, baik itu aktif ataupun non-aktif, tapi belum pernah login ke DJP online gitu. Yang kedua apa nih Kak V? Nah, jadi untuk yang kedua itu adalah kawan pajak yang juga punya NPWP tapi sudah pernah login ke DJP online. Jadi kalau kawan pajak tahu, sebelum adanya Cortex itu kita melakukan kewajiban dan hak perpajakan kita melalui website namanya DJP online. Nah, kawan pajak yang sudah pernah mengakses DJP online itu masuk ke klaster yang kedua, yaitu sudah punya NPWP dan sudah pernah login ke DJP online. Betul, dan yang kelompok yang ketiga adalah istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Jadi seperti yang kawan pajak tahu, atau mungkin ada beberapa juga yang belum terima informasinya ya. Jadi sebetulnya ketika ada suatu keluarga kawan pajak, ada suami istri dan anak-anaknya, yang wajib punya NPWP itu sebetulnya cukup satu kepala keluarga saja. Jadi cukup suami, maka itu satu keluarga sudah dianggap punya NPWP. Nah, tapi kita tidak melarang nih, barangkali ada istri yang memang ingin menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, boleh. Nah, gimana sih para istri ini yang ingin mengakses Cortex dan NPWP-nya ternyata gabung dengan suami? Jadi sebetulnya NPWP dalam satu keluarga itu tetap satu NPWP, tapi istri punya nih kepentingan untuk bisa login ke Cortex. Misalnya si istri ini ditunjuk sebagai direktur suatu perusahaan, sehingga si istri itu perlu nih untuk login ke Cortex, membuat bukti potong ataupun melaporkan dan menandatangani SPT dan bukti potong ataupun bahkan faktur pajak atas si perusahaan itu. Nah, gimana sih caranya supaya
penandatanganan SPT atas nama perusahaan tadi bisa atas nama istri yang sebagai direktur tadi. Nah, istri-istri itu akan masuk ke dalam kelompok yang ketiga. Oke, coba kita bahas lebih detail ya teman-teman. Jadi tadi ingat kita ada 3 klaster. Yang pertama adalah teman-teman yang sudah punya NPWP tapi belum pernah login DJP online sama sekali. Yang kedua sudah punya NPWP juga nih, tapi sudah pernah lapor DJP online. Dan yang ketiga, istri yang belum memiliki NPWP dan gabung NPWP-nya dengan suami. Oke, let's go. Kita kulik lebih dalam. Oke, nah untuk klaster yang pertama nih kawan pajak, klaster yang sudah punya NPWP, entah itu aktif ataupun non-aktif, tapi belum pernah login ke DJP online. Jadi seperti yang Kak Vivi jelasin tadi, DJP online atau sebelum kita menggunakan Cortex di tahun 2025 ini, semua wajib pajak itu menggunakan website yang kita sebut dengan DJP online untuk melaporkan dan melakukan kewajiban dan mengambil haknya sebagai wajib pajak. Nah, ketika dulu sebelumnya sudah pernah punya NPWP, baik itu aktif ataupun tidak aktif, tapi belum pernah nih atau belum sempat login ke DJP online, maka cara untuk bisa mengakses Cortex adalah dengan memilih menu yang aktivasi akun wajib pajak. Iya, nah mungkin kasusnya ada kayak kawan pajak yang saya tuh sudah kerja dari dulu Bu, sudah dari tahun awal 2000-an lah, 2010-an, selama perusahaan sudah dibikinin NPWP, tapi saya keluar, terus sekarang kerja lagi, si perusahaannya minta saya untuk lapor pajak, nah ini gimana ya? Nah jadi kan mungkin kawan pajak yang seperti itu sudah punya NPWP dari lama sekali tapi belum pernah nih mengakses Cortex, mengakses DJP online. Iya, nah kawan pajak bisa nanti silakan untuk langsung klik aktivasi akun di website Cortex-nya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, klaster yang kedua, kawan pajak yang sudah punya NPWP dan sudah login DJP online atau sudah pernah akses DJP online, yang artinya tiap tahun kawan pajak sudah pernah nih lapor SPT dari DJP online, baik itu yang 1770S, 1770SS ataupun 1770 polos ataupun badan. Nah, kawan pajak bisa silakan untuk langsung klik yang lupa kata sandi saja. Jadi nanti cukup riset kata sandi, kawan pajak sudah bisa login ke Cortex. Betul sekali Kak Vivi. Jadi untuk klaster yang kedua ini mungkin nanti tahapannya akan lebih singkat ya Kak Vivi ya. Betul. Jadi cukup dengan lupa kata sandi dan membuat kata sandi yang baru sudah bisa langsung login ke akun Cortex. Dan kelompok yang terakhir kawan pajak ya, istri perlu untuk login ke Cortex tapi sebetulnya NPWP-nya tetap gabung dengan suami. Apa sih menu yang dipilih? Menu yang dipilih adalah hanya registrasi. Jadi nanti menu yang dipilih adalah di sini, daftar di sini, lalu selanjutnya memilih yang hanya registrasi. Oke, supaya lebih jelas nih Kak Fe, mungkin di sini kawan pajak ada yang sudah tahu atau belum tahu ya terkait Cortex ini sebenarnya alamatnya apa sih? Kalau mau mengakses Cortex ini kita harus download aplikasi kah atau cukup buka dari browser kah atau seperti apa sih Kak Fefe? Oke, kita langsung lihat aja ya. Jadi Cortex itu sebenarnya adalah berbasis web ya kawan pajak. Jadi Cortex itu bukan dari aplikasi, bukan bukan berbasis aplikasi, tapi dia berbasis web yang mana kita harus akses dia melalui browser. Nah, untuk alamatnya kawan pajak bisa lihat di sini di atas. Alamatnya adalah www.cortexdjp.pajak.go.id. Jadi kawan pajak cukup mengetikkan kata-kata ini atau huruf-huruf ini ya, cortexdjp.pajak.go.id di browser kawan pajak ya, browsernya apapun bisa. Nanti langsung akan tertampil laman dari Cortex itu. Begitu kawan pajak. Nah, supaya kita tahu nih, tidak cuman hanya dibayangkan saja ya Kak Vivi ya, gimana sih cara milih menunya. Tadi untuk yang klaster pertama apa ya, kayak sudah agak lupa seperti apa. Nah coba kita lihat tampilannya seperti apa ya kawan pajak ya. Let's go, kita simulasikan langsung. Untuk klaster yang pertama, yaitu yang sudah punya NPWP tapi belum pernah login DJP online. Kemana kita? Nah, tadi kawan pajak kalau sudah mengetikkan cortexdjp.pajak.go.id, yang tampil akan seperti ini ya. Jadi halaman login awal Cortex-nya seperti ini.
Untuk klaster yang pertama, tadi Kak Vivi sudah menyampaikan bahwa kita memilih yang aktivasi akun. Di bagian atas kita mengisikan ada ID pengguna, ada kata sandi, itu hanya kita isi ketika kita memang sudah pernah login ke DJP Online. Jadi sudah bisa login, kita tinggal mengisikan itu. Tapi untuk klaster pertama yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, memilihnya yang paling bawah ya, kawan pajak ya, yang bagian aktivasi akun wajib pajak. Oke, nah setelah kawan pajak berhasil mengklik menu itu, aktivasi akun wajib pajak, maka akan diarahkan ke laman permintaan akses digital. Seperti ini tampilannya. Oke. Nah, catatan penting berikutnya kawan pajak. Untuk wajib pajak yang atau kawan pajak yang dulu sudah pernah punya NPWP dan belum sempat login ke DJP Online, maka di pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar itu harus di checklist ya. Karena jika tidak di checklist maka nanti akan terarah ke jenis wajib pajak yang lain. Jadi silahkan di checklist. Selanjutnya yang perlu kita isikan adalah nomor pokok wajib pajak, yang mana nomor pokok wajib pajak isinya adalah NIK ya Kak Vivi ya? Betul. Nanti setelah diisi akan muncul langsung otomatis nama yang terdaftar di Dukcapil atas NIK tersebut. Kita klik cari terlebih dahulu, kita scroll ke kanan, itu nanti di sebelah kanan ada tombol klik cari, kita klik cari, baru setelah itu dia akan langsung otomatis memunculkan nama yang terdaftar atas NIK tersebut. Betul sekali. Jadi kita isikan NIK kita yang 16 digit angka. Lihat NIK itu di KTP ya kawan pajak ya. Mungkin masih ada yang asing dengan NIK ini. Apa sih NIK ini? NIK itu adalah nomor identitas kita yang ada di KTP. Nah, angka-angka itulah berupa 16 digit yang kita inputkan di bagian nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP kita yang 15 digit itu kawan pajak tidak digunakan lagi dalam hal kita ingin mengakses laman Cortex. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kawan pajak tadi mengisi data nama NIK di depan, nanti di tahap berikutnya akan ada kotak detail kontak. Nah, di sini kawan pajak akan diminta untuk memasukkan email dan nomor telepon yang dulu kawan pajak pernah daftarkan saat kawan pajak memiliki NPWP. Nah, mungkin kalau kawan pajak ingat dulu waktu yang namanya kita mendaftar akun kan pasti kita akan meregistrasikan email kita apa, nomor handphone kita apa, itu pasti akan diminta saat kita mendaftar NPWP. Nah, kawan pajak silakan untuk mengisikan alamat email dan nomor handphone yang sesuai dengan yang terdaftar di sistem administrasi perpajakan. Karena nanti di sebelah kanan itu akan ada tombol checklistnya yang akan langsung yang akan memvalidasi apakah yang kawan pajak masukkan ini sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai, ini akan muncul tombolnya centang hijau seperti yang ada di gambar. Nah, kalau misalnya tidak sesuai bagaimana? Kalau misalnya tidak sesuai, akan yang muncul itu adalah silang merah. Silang merah seperti ini menandakan ternyata alamat email yang kawan pajak saat ini masukkan itu tidak sesuai dengan yang terdaftar di sistem kita administrasi perpajakan. Lalu harus bagaimana dong Kak Hani kalau tidak sesuai? Nah, solusinya kawan pajak ketika sudah diinputkan email dan nomor handphone, lalu keduanya silang atau salah satu saja silang, maka kita tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya kawan pajak. Jadi solusinya adalah kita harus melakukan permohonan perubahan data. Jadi kawan pajak untuk orang pribadi bisa datang ke KPP mana saja yang terdekat. Jadi misalnya kawan pajak lagi liburan nih di Bali atau di Lombok misalnya lagi di pantai gitu ya. Nah, ternyata dapat info ini nih, terus kawan pajak mau saya urus sekarang. Nah, kawan pajak bisa langsung datang ke KPP yang terdekat untuk mengajukan permohonan perubahan data dan mengupdate data nomor telepon dan juga alamat emailnya. Ya, betul. Nah, nanti setelah diupdate datanya, kawan pajak silakan untuk diulang lagi, akses lagi Cortex-nya. Kemudian kawan pajak silakan masukkan data yang baru saja sudah diubah. Seperti
seperti itu. Sampai nanti tanda yang muncul adalah harus centang hijau. Betul sekali, karena kalau centang hijau baru itu kita bisa lanjut ke proses selanjutnya ya. Iya, betul. Nah, berikutnya setelah tadi sudah yakin nih sudah centang hijau, nah kita akan masuk ke tahap untuk identifikasi identitas atau validasi identitas dengan mengambil foto. Jadi karena ini adalah data yang harus disamakan dengan data yang ada di Dukcapil, kawan pajak silakan untuk mengambil foto muka yang memperlihatkan muka penuh, bisa selfie atau foto formal, tapi intinya adalah harus menampakkan muka dan nanti akan divalidasi. Betul fotonya. sekali. Jadi foto yang kita ambil ketika kita klik ini kawan pajak itu nanti akan divalidasi sesuai atau tidak sih dengan data yang di Dukcapil atau di KTP kita. Selanjutnya setelah kita sudah selfie ataupun sudah foto, kita bisa lanjut ke centang pernyataan ya kawan pajak. Di bagian paling bawah sendiri itu kita centang pernyataan bahwa kita sudah mengisikan data dengan sesuai dan benar. Selanjutnya sudah selesai, kita tinggal klik submit. Nah, setelah kawan pajak klik tombol submit ataupun simpan, berikutnya akan ada notifikasi berhasil atau tidak. Nah, ketika sudah berhasil, maka pasti kawan pajak akan menerima email nih di email yang tadi kawan pajak sudah inputkan. Nah, email tersebut akan berisikan link untuk mengakses atau membuat password yang baru. Seperti itu. Jadi silahkan dibuat password yang baru. Betul. Kalau kawan pajak sudah membuat password yang baru, nanti bisa silakan akses lagi laman cortex.djp.pajak.go.id-nya. Kemudian sudah bisa silakan langsung masukkan nomor NIK kawan pajak. Kemudian silakan diketikkan ulang password yang baru saja kawan pajak buat dan masukkan captcha, centang pernyataan, lalu login. Betul, sudah berhasil. Cukup simpel ya. Simple ya kawan pajak. Simple sekali, mudah sekali. Oke, klaster yang pertama seperti itu. Jadi kita untuk wajib pajak atau kawan pajak yang dulu sudah pernah punya NPWP tapi belum sempat login ke DJP online, caranya adalah dengan klik aktivasi akun dengan tata cara yang tadi sudah kita jelaskan. Kita lanjut ke klaster yang kedua nih, yaitu kawan pajak yang sudah punya NPWP dan sudah pernah nih login ke DJP online untuk misalnya lapor SPT ataupun buat billing misalnya. Nah, caranya nanti memilih menunya apa sih? Menu yang dipilih bukan aktivasi ya kawan pajak. Menu yang dipilih nanti silahkan yang lupa kata sandi. Nah, setelah kawan pajak klik lupa kata sandi yang ada di sini, ya berikutnya kawan pajak akan diarahkan untuk mengisi beberapa data. Data yang pertama adalah ID pengguna. ID pengguna diisi apa nih? Nah, ID pengguna ini kawan pajak silakan untuk diisikan dengan NIK kembali. NIK kawan pajak. Nah, jadi memang harus jadi perhatian oleh kawan pajak semua sesuai dengan arahan pemimpin kita bahwa untuk saat ini segala perpajakan itu menggunakan NIK. Nah, jadi kita masukkan NIK kita karena NIK sudah dipersamakan dengan NPWP. Kemudian nanti kita masukkan di ID pengguna itu adalah NIK. Dan di bawahnya ada tujuan konfirmasi. Ada dua pilihan. Yang pertama ada surat elektronik. Surat elektronik itu adalah email ya, kawan pajak, surel atau surat elektronik. Dan yang kedua ada nomor gawai atau nomor handphone. Nah, kawan pajak bisa pilih salah satu dari dua tujuan konfirmasi ini. Jadi maksudnya adalah dari sistem pusat itu mereka akan mengirimkan link untuk menyinkronkan data di DJP online dengan di Cortex. Nah, mau dikirim kemana nih linknya? Apakah mau dikirim ke email atau mau dikirim ke handphone? Kalau kawan pajak memilih dikirim ke surel atau surat elektronik, nah nanti akan muncul tampilannya seperti di layar ini. Ada hint yang diberikan, jadi ada bintang-bintangnya @blablabla.com, ada bintang-bintangnya. Nah, ini harus menjadi catatan oleh kawan pajak. Ini artinya bukan sudah tertulis ya kawan pajak, tapi kawan pajak harus tulis ulang kembali atau ketik ulang kembali alamat email yang ada di sini. Jadi dari hint yang mereka kasih, kawan pajak harus ketik ulang lagi. Betul sekali. Jadi tujuan konfirmasi email ini mungkin kawan pajak sudah ketika melihat email ini, oh benar itu adalah email yang saya gunakan. Nah, tapi bukan berarti nanti langsung kawan pajak
masukkan captcha, centang pernyataan, dan submit. Tidak seperti itu ya kawan pajak ya, karena email ini harus ditulis ulang. Karena kalau tidak ditulis ulang, maka permohonan kawan pajak untuk ubah kata sandi tidak akan bisa tersimpan. Hal yang sama kawan pajak itu juga kita perlukan untuk kawan pajak yang memilih mengirimkan link untuk reset passwordnya atau ubah kata sandinya ke nomor gawai ataupun nomor handphone. Jadi nomor handphone, ketika kawan pajak mengklik memilih nomor handphone atau nomor gawai, nanti akan muncul juga HIN-nya 08 bintang-bintang sekian-sekian bintang, seperti itu. Nah, bukan berarti itu adalah sudah terisi otomatis, tidak. Jadi kita tetap harus mengisikannya secara manual terlebih dahulu. Betul. Nah, kalau sudah diisi, sudah ditulis ulang, kemudian kita tinggal lengkapi saja. Kita masukkan captcha, kita centang pernyataan, dan kita klik kirim. Betul sekali. Nanti setelah kawan pajak klik kirim, akan ada masuk ke email kawan pajak atau nomor handphone kawan pajak link reset password. Nah, jadi sama seperti tahap sebelumnya, link reset password ini kawan pajak silakan untuk membuat password baru. Nah, jadi memang kalau tahap yang kedua ini jauh lebih simpel lagi ya Kak Hani ya. Betul sekali. Cuman cukup memasukkan nomor identitas, kemudian masukkan email atau nomor handphone, klik kirim, lalu nanti langsung masuk emailnya untuk reset password ya, untuk buat password yang baru. Betul. Cukup seperti itu. Setelah berhasil membuat password yang baru, nanti kawan pajak kembali lagi ke laman cortexdjp.pajak.go.id. Sudah tinggal login menggunakan ID pengguna. Jangan lupa ya kawan pajak diisikan dengan NIK, bukan NPWP yang 15 digit, melainkan NIK yang 16 digit, dan password yang tadi dibuat oleh kawan pajak melalui link reset password tadi. Dan bagi kawan pajak yang memilih nomor gawai atau nomor handphone sebagai sarana untuk mengirimkan linknya, kawan pajak juga jangan lupa ya untuk menyediakan pulsa ya Kak Fefe ya. Iya, betul. Karena berbayar nih kawan pajak untuk sarana yang dikirimkan melalui nomor gawai atau nomor handphone. Tapi untuk kawan pajak yang memilih surat elektronik ataupun email, itu gratis, tidak ada biayanya karena memang tidak memerlukan pulsa ya kawan pajak untuk menggunakan email. Iya. Nah, mungkin ini juga sedikit catatan untuk kawan pajak. Kalau misalnya kawan pajak klik surat elektronik atau klik email, kan tadi ada HIN ya. Nah, kemudian dari HIN yang ada, kawan pajak merasa nih kayak, loh kayaknya saya tidak punya deh email yang misalnya semua email saya diawali dengan huruf V karena nama saya VV misalnya. Tapi di kotak ini dia menampilkan huruf awalnya M. Nah, kayaknya saya nggak punya deh email M, atau mungkin saya punya tapi ini ini email udah lama banget, ini udah berpuluh-puluh tahun nih nggak pernah dibuka. Nah, kasusnya sama ya kawan pajak silakan untuk mengunjungi KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Karena kalau misalnya email yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan HIN yang ada di kotak, maka emailnya tidak akan kawan pajak terima, jadi tidak bisa untuk dirubah passwordnya. Jadi nanti caranya tetap sama, ke KPP terdekat, perubahan data. Nanti setelah perubahan data, baru kawan pajak lakukan ulang lagi tahapannya yang sama seperti awal tadi. Betul, jadi HIN ini fungsinya memang untuk ini ya, untuk memastikan betul nggak sih email yang digunakan oleh kawan pajak adalah email yang itu, begitu, email yang diberikan HIN-nya tadi. Nah, login Cortex atau cara mengakses Cortex seperti itu kawan pajak, cukup simpel ya caranya. Jadi sepanjang sudah tahu nomor handphone dan email, semuanya insya Allah aman ya. Simpel sekali, cukup simpel, cepet betul banget Kak Hani. Nah, tapi kawan pajak, kita untuk materi kali ini tidak selesai hanya di gimana sih cara akses Cortex, tapi kita lanjutkan nih kawan pajak ke gimana kita langkah selanjutnya untuk bisa menggunakan Cortex ini sebagai sarana kita melaporkan SPT tahunan ataupun SPT yang lain. Karena kawan pajak, seperti yang kawan pajak ketahui, untuk melakukan pelaporan SPT itu harus ditandatangani ya wajib pajak, kawan pajak ya. Nah, gimana sih cara menandatangani SPT yang disampaikan secara elektronik? Nah, caranya adalah dengan menggunakan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Dengan kode otorisasi ini, maka dianggap kita atau wajib pajak dan kawan pajak semua itu sudah menandatangani formulir SPT itu. Gimana sih caranya Kak Fi untuk minta kode otorisasi? Nah, oke, setelah kawan pajak tadi udah berhasil nih untuk login ke akun Cortex kawan pajak. Jadi di sini nanti ada banyak menu kawan pajak di atas ini, tapi jangan risau, jangan sedih karena live IG ini insya Allah akan kita bagi jadi beberapa sesi.
Jadi untuk yang hari ini kita coba fokus di menu yang pertama, itu ada di paling kanan, paling kiri ya, mohon maaf ya, paling kiri itu ada di menu portal saya. Nah, kawan pajak bisa silakan untuk klik menu portal saya, kemudian dicari ke bawah yang tulisannya adalah permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik. Seperti ini tampilannya ya kawan pajak ya. Iya betul. Nah, setelah kawan pajak ketemu, silahkan diklik yang permintaan kode otorisasi ini, atau KO atau Sertel kita bilangnya. Nah kawan pajak, tapi izin tambahin informasi sedikit ya Kak Fea. Bagi kawan pajak yang mungkin sudah berhasil login ke akun Cortex-nya, lalu masuk ke portal saya dan mencari menu, kok di saya nggak ada menu permintaan kode otorisasi. Nah itu perlu dicek lagi kawan pajak, karena menu permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik ini hanya muncul di NPWP atas nama orang pribadi. Jadi untuk NPWP selain orang pribadi, menu ini tidak akan muncul ya kawan pajak ya, karena kita analogikan yang bisa melakukan tanda tangan itu hanya orang pribadi ya kawan pajak. Karena untuk perusahaan misalnya, pastinya SPT itu ditandatangani dan diwakili oleh wakil atau pengurus dari si perusahaan itu. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah mengklik tombol untuk permintaan kode otorisasi, tampilan yang muncul akan seperti ini nih kawan pajak. Ya, terkait permintaan sertifikat digital. Oke, nah di sini ada untuk yang kanal itu dia otomatis terisi oleh daring atau portal wajib pajak. Tanggal permohonan juga sudah otomatis terisi. Yang harus untuk identitas wajib pajak ini juga sudah otomatis terisi. NIK dan lain-lain itu sudah otomatis terisi. Nah, apa sih yang harus kawan pajak isi sebenarnya di laman ini? Yang perlu kawan pajak isi itu cukup di bagian rincian sertifikat. Nah, di rincian sertifikat ini ada 3 hal. Yang pertama ada jenis sertifikat digital. Nah, itu memang kalau kawan pajak di sebelah kanannya ada tanda panah kecil, itu memang bisa diklik. Tapi silakan kawan pajak memilih yang kode otorisasi DJP. Karena kenapa Kak Hani? Karena untuk saat ini kalau kawan pajak keperluannya untuk menandatangani SPT cukup menggunakan kode otorisasi DJP. Sebetulnya selain kode otorisasi DJP, ini ada sertifikat elektronik yang sebetulnya sudah istilahnya disahkan oleh kementerian lain begitu ya kawan pajak ya. Jadi seperti ada BSSN, ada Prive dan beberapa penyedia sertifikat elektronik lainnya. Tapi untuk kawan pajak, kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang dikelola oleh DJP itu adalah yang kode otorisasi DJP. Jadi kawan pajak tidak ada salahnya atau silahkan memilih yang kode otorisasi DJP. Betul. Nah, jadi kode otorisasi DJP atau biasanya kita singkat KO DJP. Nah, jadi nanti kalau misalnya ke depannya kawan pajak mendengar istilah-istilah KO-nya aktif nggak, valid nggak. Nah, jadi KO itu yang dimaksud adalah kode otorisasi ini ya kawan pajak. Kemudian setelah dipilih tadi kode otorisasi DJP, di bawahnya ada paspres dan ulangi paspres. Nah, jadi paspres ini seperti tadi yang disebutkan Kak Hani, ini gunanya adalah setiap kita mau menandatangani sesuatu, tapi karena saat ini tanda tangan sudah bersifat elektronik, kita diharuskan untuk membuat paspres yang mana kurang lebih fungsinya mungkin sama seperti password ya kawan pajak, yang mana paspres ini itu harus terdiri dari minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, angka dan juga karakter khusus. Nah, kemudian kawan pajak silakan untuk membuat paspres kawan pajak dan diulangi lagi paspresnya. Kalau sudah diisi semua data-datanya, bisa silakan dicentang kolom pernyataannya dan di paling bawah kalau sudah yakin silakan klik simpan. Iya, jadi jangan sampai lupa, atau silakan untuk didokumentasikan mungkin untuk KO otorisasi KO DJP-nya ya. Iya, ya. Nah, kawan pajak kalau sudah selesai mengisi ini pernyataan dan simpan, nanti akan selanjutnya akan menerima bukti penerimaan surat yang menunjukkan bahwa kawan pajak sudah pernah meminta kode otorisasi dan sudah berhasil atau belum permohonannya. Nah, tapi bagi kawan pajak yang sudah menerima BPS atau bukti penerimaan surat terkait permintaan kode otorisasi ataupun sertel, itu belum cukup ya kawan pajak ya. Langkah selanjutnya kawan pajak juga perlu untuk memastikan apakah kode otorisasi atau sertel yang sudah kawan pajak minta itu sudah aktif dan valid nggak sih untuk digunakan
penandatanganan SPT. Cara ngeceknya gimana sih? Cara ngeceknya nanti kawan pajak bisa langsung masuk ke menu portal saya, lalu pilih yang profil saya, lalu di bagian nomor identitas eksternal silahkan kawan pajak pilih itu di bagian atas. Nah, di bagian atas ada 2 tag ya kawan pajak ya, External Identification Numbers dan sebelahnya adalah Digital Certificate. Nanti kawan pajak silahkan pilih yang Digital Certificate atau sertifikat elektronik. Nah, ketika sudah dipilih, selanjutnya keterangan valid atau tidak valid itu akan tertampil kawan pajak. Nah, silahkan dipastikan bahwa status kode otorisasinya sudah valid, karena hanya kode otorisasi atau sektel yang sudah valid lah yang bisa digunakan untuk melakukan penandatanganan. Jika tidak valid, apa yang harus dilakukan nih? Jadi statusnya antara valid atau invalid ya kawan pajak ya. Ketika statusnya invalid, apa sih yang harus dilakukan? Nanti kawan pajak bisa di-scroll ke paling kanan. Ini kebetulan tidak sempat tercapture ya, mohon maaf kawan pajak. Di-scroll ke paling kanan, itu akan ada tombol untuk menghasilkan. Betul, menghasilkan dan perbaharui status ya kalau nggak salah ya kawan pajak ya. Nanti bisa diklik tombol itu, jika sudah berhasil maka nanti status kepemilikannya akan otomatis berubah menjadi valid. Nah, kalau misalnya status kepemilikannya sudah valid, maka jika kedepannya kawan pajak ada SPT yang mau dilaporkan, ada mau membuat bukti potong atau melakukan kewajiban perpajakan, maka untuk paspres ini atau kode otorisasi DJP ini sudah bisa digunakan. Betul sekali, sudah aman ya. Jadi kalau kawan pajak mungkin perhatikan gambaran besarnya, materi yang kita sampaikan pada sesi kali ini tuh sebetulnya adalah langkah awal atau bekal yang kawan pajak perlukan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Ya, jadi silahkan hal-hal ini disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan yang akan kawan pajak lakukan nanti di awal tahun 2026 untuk tahun pajak 2025. Oke, nah kawan pajak kurang lebih hari ini mungkin materi yang kita sampaikan seperti itu. Jadi seperti tadi yang Kak Hani sebutkan, ini adalah bekal kita untuk lapor SPT tahunan 2025 yang benar dilakukan di 2026. Kita persiapkan dulu semuanya. Yang pertama pastikan sudah bisa login ke akun Cortex-nya, yang mana untuk bisa login ke akun Cortex itu tadi terbagi dari 3 klaster. Pastikan kawan pajak masuk klaster yang mana nih? Apakah klaster pertama, kedua, atau ketiga? Nah, kalau misalnya kawan pajak sudah berhasil login ke Cortex-nya, langkah berikutnya silahkan membuat kode otorisasi DJP atau membuat paspres kawan pajak. Kalau misalnya semua bekal ini kawan pajak sudah pegang, maka insya Allah sudah sedikit lebih tenang untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Betul sekali. Tidak terasa ya Kak Fea, ternyata sudah setengah jam lebih kita menemani kawan pajak semua membahas tentang langkah awal untuk mengenal Cortex. Betul, tapi jangan sedih kawan pajak karena untuk materi-materi Cortex ini masih banyak sekali yang ingin kami bagikan ke kawan pajak melalui live berikutnya. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin untuk live hari ini akan kita akhiri sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang sudah bersedia menonton live IG KPP Pulau Gadung hari ini. Dan sampai jumpa kembali di acara Ngopi Pahit berikutnya. KPP Pratama Pulau Gadung, ngobrol pintar terkait pajak dan informasi yang lagi hit. Baik, terima kasih kawan pajak. Terima kasih.